Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Muhammad Rifki, mau menjelaskan terkait praktek tugas 3 dari pemrograman berbasis desktop. Oke, untuk studi kasus pertama ini adalah manajemen restoran ya. Nah, di sini saya menggunakan code base yang dari tugas 2 dengan penyesuaian berikut ya. Penyesuaian dengan tugas 3 ya. Jadi di sini tuh udah nggak ada lagi kondisional, tapi kita bisa milih diskon gitu. Nah, untuk di sini nanti ada 3 indikator ya, jadi implementasi konsep abstraksi atau inheritance, konsep enkapsulasi, polymorphism, inception, I/O, dan operasi file. Dan juga implementasikan materi-materi sebelumnya, ya itu saya bawa dari tugas 2 ya. Oke. Jadi ada 3 turunan, makan, minuman, dan diskon. Ini jadi ada subclass-nya dari menu item, ya untuk makanan dan minuman. Jadi harus ada atribut tambahan, kayak misalnya jenis makanannya sama jenis minuman. Contohnya itu adalah kalau jenis makanan dia makanan berat atau ringan, dan minuman ya minuman manis atau apa gitu ya. Dan diskon adalah subclass dari menu item untuk menerapkan diskon. Jadi kalau mau pakai diskon, kita pilih diskon gitu ya. Oke, dibuatlah sebuah kelas menu yang digunakan untuk mengelola semua item menu. Dan buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat semua pesanan. Jadi harus ada array list ya. Terus implementasikan konsep inheritance, implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas ya. Dan juga penggunaan pengecualian exception ya. Jadi kalau udah mengakses item yang nggak ada di menu tuh apa yang akan dilakukan gitu. Nah, ini harus ada di sini adalah nambahin item baru, menampilkan menu, show ya, menerima pesanan yang membuat pesanan lah ya, terus menghitung total biaya itu karena pada saat membuat pesanan kan terus mau mencetak struk pasti ada hitungan biaya. Terus menampilkan struk dan keluar dari program. Implementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan membuat daftar menu dan sebuah file teks, dan juga menyimpan struk yang sesama pelanggan dan membuat dari file teks. Gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Oke, dari itu saya akan langsung ke bagian kodenya ya. Masih tetap sama, tapi ini beda. Sekarang pakai abstract class ya. Oke, pertama saya membuat menu item. Ya, di abstract class yang nanti ada turunan-turunannya. Nah, ini encapsulation untuk atribut dibuat private. Cuma di sini doang, gitu ya. Ada nama, harga, dan kategori. Untuk encapsulation ini buat ngambilnya ya, ngambil namanya, ngambil harga, ngambil kategori, dan harganya. Saya pakainya double ya. Dan helper metodenya ini untuk format rupiah, biar gampang dihitung ya. Dan ini adalah subclass makanan. Nah, ini jadi ada jenis makanannya, ada atribut tambahannya apa nih? Contohnya kayak makanan berat atau apa begitu ya. Oke, di sini ada get jenis makanannya apa, buat nanti pilihannya terus ada tambahan kan. Tambahannya tuh ada apa aja gitu. Terus ada yang minuman, nah, sama juga ada jenis minumannya apa gitu-gitu. Nah, dan juga ada diskon. Nah, diskon ini untuk yang menu item, tapi kenapa saya masukin ke menu item, karena diskon ini bisa jadi dipilih gitu ya. Jadi saya buat juga mungkin selevel sama makanan dan minuman. Ini ada exception, jika file tidak ditemukan maka saya akan mengirimkan pesan. Pesannya itu masih teknikal sih ya, saya bisa tulis saja juga string di sini gimana. Nah, di sini ada kelas menu, membuat array list namanya daftar menu. Nah, daftar menunya itu ya di sini array list, dan tambah itemnya di sini ada ada fitur, bukan fitur sih, ada fungsi add ya. Oke, di sini nanti exception handling untuk mengakses item ya. Jadi kalau misalnya item tidak ditemukan, bagaimana gitu-gitu. Nah, ini ada tampilkan semua menu ya. Nanti kalau misalnya ada dia milih opsi tampilkan menu, ini ada tampilkan semua menu. Dan di sini adalah simpan menu ke file teks. Nanti setelah disimpan, menu-menunya itu akan tersimpan ke file txt. Txt nanti akan tersimpan di satu folder yang sama. Dan juga kalau misalnya kita punya file teks juga yang menu-menu dengan format yang sama, itu bisa dia nge-import gitu, memuatnya. Jadi dia bakal ngambil dari situ.
Nah, ini adalah pesanan. Jadi kita pasti ada array item yang dipesan, karena item yang dipesan kan bisa lebih dari satu. Kuantitasnya juga sama. Dan ini ada nama pelanggan dan waktu pesanannya. Itu sebenarnya buat ini sih, buat struk aja sih. Biar lebih kelihatan struk. Dan di sini adalah saya menyiapkan deklarasikan ya. Dan ini ada waktu pesanan, saya pakai yang format biasa, hari bulan tahun. Dan itu ngambilnya yang date sekarang. Oke, nah public void tadi tanpa pesanannya, ya kan, jika ini kuantitasnya tambah item, nambah quantity. Nah, kalau misalnya saya pakai pertimbangan diskon ya, saya pilih diskon gitu, diskonnya berapa persen yang udah pernah saya buat. Nah, itu ntar ada hitungannya sendiri. Ini ngambil dari turunannya, apa yang ngambil dari diskon sih. Nah, terus ada generate struct. Nah, struct ini ntar bakal, ini buat ke generate ya, generate langsung ke file txt gitu. Ada potongan diskon, ya hitung-hitungan kalau misalnya ada dia pakai diskon atau enggak gitu. Ya, total akhir adalah ya subtotal dikurangi sama diskon. Udah gitu aja. Bener cetak struk, nih generate struk nih. Yang tadi tuh generate struk, dia bakal buat suatu file struk ya. Nah, itu bisa langsung di print, enaknya tuh gitu. Ini pakai regex biar biar penamannya enak. Oke. Nah, ini memuat struk ke file dari file teks ya. Jadi biar bisa membaca lah gitu. Dan di sini adalah program utamanya. Saya ambil menu, scan tab buat input. Nah, ini adalah program utamanya. Emang di sini ada makanan-makanan yang saya hardcode, ya kan, di sini. Padahal mah nggak usah, harusnya tinggal saya masukin aja di sini menu txt. Dan looping menu utamanya, nah ini nih. Jadi ada pilihan yang mau tampilkan menu, tambah item, atau terima pesanan. Oke, saya lanjut aja, langsung mulai ya. Oke, di sini saya akan menampilkan menu restoran dulu pertama. Ya, ada 5 ya. Include 1 yang voucher diskon. Dan di sini juga kelihatan, di sini ada menu teks ya, di sini. Saya bakal menambahkan menu item baru. Jadi saya klik 2, saya mau menambah makanan, namanya nasi kucing. Harganya 10.000. Makanannya berat. Saya akan lihat lagi. Nasi kucing ya. Nah, bagaimana di menu txt ada nasi kucing. Gitu ya. Itu berat. Gitu. Nah, sekarang saya akan lakukan transaksi. Nama pelanggannya misalnya Koko. Oke. Dia bakal mesen nasi goreng, klik 1, berapa banyak? 10. Terus apa lagi? Minuman. Teh hangat. Nomor 4, sebanyak 10. Dan juga saya mau pakai diskon. Diskonnya 1 aja. Oke, saya klik selesai. Nah, sudah disimpan ke file struk koko.txt. Nah, inilah struknya ya. Ini pelanggan Koko, ini timestamp sekarang, dan juga ini adalah jumlah itemnya, dapat voucher, dapat diskonnya berapa, dan ini harganya yang harus dibayar. Begitu aja, oke. Nah, kalau misalnya pengen lihat struk sebelumnya, ini bisa di sini. Masukkan nama, saya bisa masukin Koko, ini muncul di sini. Ya. Kalau misalnya ada banyak lagi, misalnya saya bikin pelanggannya namanya Budi atau siapa, ntar struk Budi, struk apa, nanti bisa dimasukin sini, begitu. Untuk keluar. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih.